terkait tentang audio. Nah, bagaimana dengan visualnya atau videonya? Usahakan teman-teman video kali ini kita akan membahas trik-trik konten DJ bisa lolos monetisasi. Tapi mungkin video ini saya akan menjadi dua part. Artinya part pertama ini sebagai penjelasan, part kedua nanti sebagai tutorial. Seperti halnya cara membuat lagu yang bebas hak cipta dan lolos monetisasi di video-video sebelumnya. Nah, tentunya pada video kali ini saya akan mengulas secara tuntas bagaimana sih kiat-kiat kita untuk mereupload konten DJ. Jadi tunggu apa lagi, silahkan dulu subscribe agar kiranya teman-teman tetap mendapatkan selalu informasi terkait tentang informasi-informasi YouTube di video berikutnya. Silahkan subscribe dulu teman-teman. Oke teman-teman sekalian, perlu teman-teman ketahui bahwasanya untuk membuat konten DJ itu kita membutuhkan suatu alat yang namanya Pioneer. Akan tetapi alat ini tidaklah murah bagi teman-teman. Sehingga banyak kreator yang mereupload konten DJ, meremix, katanya sih meremix, namun tetap ditolak monetisasi. Nah, tentu saya di sini akan memberikan sedikit penjelasan dan gambaran dulu ya, sebelum kita masuk ke tutorialnya langsung. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kenapa harus konten DJ? Kenapa bukan konten-konten yang lain? Ya, ini jawabannya bahwasanya konten DJ merupakan konten yang sangat mudah dibuat dan traffic atau trendingnya itu sangat mudah teman-teman. Tentu ini bisa mendongkrak penghasilan teman-teman dengan cepat. Apa sih yang harus dilakukan agar konten reupload DJ ini bisa lolos monetisasi? Ya, tentu teman-teman harus meremix. Meremix dalam artian teman-teman menggunakan konten orang lain dengan menambahkan sesuatu sehingga tidak identik dengan lagu aslinya. Merubah tempo, mempercepat atau memperlambat itu belum tentu bisa lolos monetisasi. Tapi dengan meremix itu sudah pasti lolos monetisasi. Dan ada sedikit tambahan yang teman-teman perlu tahu, yaitu penambahan visualisasi. Meremix dalam artian seperti ini. Musik official yang tidak semua musiknya kita ambil, kita pertama pisahkan antara vokal dengan musiknya, kemudian kita ambil musiknya atau kita ambil vokalnya, kemudian kita menambahkan sound tambahan. Apakah itu dalam bentuk efek gitar, efek drum, efek piano, efek keyboard, efek seruling, dan efek-efek apa saja. Dan tentunya teman-teman bisa dapatkan efek-efek seperti ini secara gratis kalau teman-teman menggunakan KineMaster. Nah, teman-teman silakan download aja KineMaster mode yang ada di Google. Tapi teman-teman bisa juga download versi premium kalau memang budget teman-teman banyak ya. Kalau saya secara pribadi biasanya gunakan yang versi mode yang sudah ada versi premium di dalamnya dan itu gratis teman-teman. Nah, setelah teman-teman mendownload musik atau vokal yang tadi sudah dipisah dengan vokal remover, teman-teman kemudian masuk ke tahap editing. Boleh menggunakan KineMaster, boleh menggunakan aplikasi edit DJ apapun itu. Biasanya sih yang trending itu apa ya? Ada yang saya dengar itu FL Studio V-Player, apa saya nggak tahu, yang jelasnya katanya sih bisa pakai itu. Jadi teman-teman silahkan memix. Ingat ya, teman-teman yang pertama itu harus selalu mengulang-ulang hasil yang diciptakan. Karena kenapa? Ketika masih identik dengan aslinya, tentu pasti akan kedapatan. Kedapatan dalam artian, contoh ya, saya kasih penjelasan seperti ini. Kalau teman-teman mereupload lagu dari Noah menghapus jejakmu, pasti kena hak cipta. Hak cipta itu namanya kemiripan, bukan berarti akan ditolak monetisasi. Tetapi ketika teman-teman merubah versi remix, menghapus jejakmu dengan menambahkan sesuatu atau memberikan warna yang baru, dan kemiripan itu tidak muncul, tentu tidak akan terkena hak cipta. Dan itu bisa lolos monetisasi teman-teman. Tentu seperti itu ya. Nah, itu clue yang teman-teman harus tahu. Tapi ada yang lebih penting sebenarnya. Itu tadi terkait tentang audio. Nah, bagaimana dengan visualnya atau videonya? Usahakan teman-teman menampilkan wajah teman-teman di saat mengedit dengan menggunakan aplikasi KineMaster atau aplikasi apapun itu. Kalau teman-teman seyogyanya malu terhadap kamera, usahakan handcam aja seperti ini kalau misalkan menggunakan HP. Tapi kalau teman-teman menggunakan PC, usahakan ada kamera ketiga merekam diri teman-teman sedang mengedit. Musiknya boleh langsung masuk di dalamnya. Yang penting pada intinya jangan menggunakan kayak gambar diam saja kemudian jedak-jeduk kayak gitu. Jadi sebaiknya itu jangan ya, hindari. Karena hal seperti itu sudah banyak.
Tentu hal ini yang sangat disupport baik oleh YouTube karena kita melahirkan sesuatu yang baru yang berdasarkan hasil kreativitas kita sendiri. Nah, hal ini tentunya ketika teman-teman sudah membuat seperti ini, sisa bagaimana membuat thumbnail, deskripsi, dan ingat di deskripsinya itu teman-teman harus mencantumkan semua sumber yang teman-teman gunakan. Tapi kalau saran saya, mencantumkan sumber pasti banyak, tapi cukup saja menggunakan kata yang sering saya gunakan adalah seperti ini. Nah, ketika ini artinya ini mewakili dari semua sumber atau bahan yang kita gunakan. Teman-teman biasa menonton on the spot, itu biasa mereka gunakan di bagian bawah videonya. Nah, seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Untuk pembahasan sekaligus tutorialnya secara langsung, kita akan bahas di part 2. Buat teman-teman sekalian yang pengen gabung di kelas Viral Bugis, langsung saja klik deskripsi video di bawah ini. Tarifnya 19.900. Dan teman-teman sekalian, jika menginginkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, teman-teman bisa kunjungi Instagram Viral Bugis. Buat teman-teman sekalian yang pengen request channel monet juga bisa kok. Jadi nanti dibayar di saat sudah monetisasi. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya.